Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini, yang pertama kali saya akan menyapa terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Oke, tentu saja baik-baik saja di rumah, tetap semangat untuk belajar. Oke. Pada pembelajaran kali ini adalah tentang materi fikih, yaitu tentang makanan halal. Saya yakin sudah tahu semua untuk makanan halal. Tapi mari kita pelajari bersama-sama terlebih dahulu. Apa itu makanan halal? Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mendengarkan video pembelajaran yang dikirim melalui Google Classroom atau aplikasi lain, peserta didik mampu mengetahui pengertian makanan halal dan macam-macamnya. Oke. Makanan halal itu apa? Makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan. Nah, makanan yang sudah diizinkan oleh Allah, baik di dalam Al-Quran, di dalam hadis, itu sudah disebutkan atau kesepakatan ulama itu berarti disebut makanan halal. Kalau sudah tidak diizinkan oleh Allah dan syariat-syariat Islam, berarti bukan makanan halal. Oke. Makanan halal yaitu segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Hukum asal makanan halal dan minuman halal adalah mubah. Tetapi apabila ada larangan dalam Al-Quran maupun hadis, maka hukumnya berubah menjadi haram. Kalau tidak ada halal, pasti haram. Oke. Sesuai dengan firman Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Yang artinya, makanlah dari makanan yang halal dan baik. Halalan thayyibah, halal dan baik artinya, yang terdapat di bumi. Atau dalam Surat Al-Maidah ayat 88, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, makanlah makanan yang halal lagi baik. Halalan thayyiba, makanan yang halal lagi baik dari Allah, dari apa yang telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 88. Atau dalam surat Al-Mu'minun yaitu kulu minat thayyibati wa'lamu sholihan inni bima ta'maluna alim. Artinya, makanlah dari makanan yang baik-baik saja. Nah, minat thayyibat itu artinya baik, dan kerjakanlah kebajikan atau kebaikan. Sungguh aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi surat Al-Mu'minun ayat 51 ini juga menerangkan tentang makanan halal. Ya, macam-macam makanan halal. Yang pertama adalah makanan halal yang berasal dari darat. Yang pertama adalah binatang ternak yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Kenapa harus menyebut nama Allah? Kalau tidak disebut nama Allah ketika sedang menyembelih, maka menjadi haram. Walaupun binatang ternak itu kambing, kerbau, sapi, ayam, dan sebagainya yang biasa kita temui di sekitar kita. Yang kedua adalah biji-bijian. Biji-bijian itu maksudnya adalah padi, jagung, kedelai, kacang, dan sebagainya. Yang ketiga adalah umbi-umbian. Umbi-umbian itu seperti kentang, wortel, ketela, lobak, dan sebagainya. Yang keempat sayur mayur seperti bayam, kangkung, sawi, selada, brokoli, dan sebagainya. Yang terakhir adalah buah-buahan seperti anggur, mangga, rambutan, apel, jeruk, dan sebagainya. Nah, makanan halal yang
dari darat itu seperti itu, ciri-cirinya macam-macamnya seperti itu. Tapi ada makanan yang halal itu dari air. Ya, semua binatang yang hidup di air tawar adalah halal. Contohnya adalah lele, khususnya ikan ya. Lele, gurami, belut, dan sebagainya. Terus semua binatang yang hidup di air asin atau di laut, yaitu tongkol, cumi-cumi, kerang, dan sebagainya, itu adalah makanan halal yang berasal dari air. Nah, macam-macam makanan halal itu karena 4 hal. Yang pertama, halal karena zatnya, halal karena bentuknya, apa yang ada di makanan itu. Contoh, misalkan halal karena zatnya itu tadi binatang ternak. Kalau sudah disembelih terus dimasak itu halal. Kalau belum dimasak yo belum tentu halal. Karena kalau orangnya jijik maka menjadi haram. Terus halal karena memperolehnya. Ini contoh misalkan kambing. Kambing kok memperolehnya dengan cara mencuri, maka menjadi haram. Walaupun kambing itu halal karena zatnya, tapi karena cara memperolehnya salah, maka jadinya haram. Terus halal dalam prosesnya. Prosesnya juga halal, cara memasaknya, cara menyembelihnya. Nah, walaupun cara menyembelihnya misalkan ikan. Nah, ikan itu kan tidak disembelih, misalkan mati, tetap juga halal karena ikan itu bangkainya itu halal. Halal dalam yang keempat adalah halal dalam cara menyajikannya atau mengantarkannya serta menyimpannya. Oke, keempat ini mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, halal karena zatnya. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penentuan kehalalan suatu makanan adalah zatnya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya satu, makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Kalau ini sudah jelas hadisnya, sudah jelas di dalam Al-Quran, itu berarti halal. Yang kedua, dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, sudah jelas. Yang ketiga, bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Kalau tidak bagus untuk kesehatan, berarti tidak menjadi halal lagi. Kok menjadikan penyakit? Misalkan barang itu kok halal, tapi kok dimakan malah menjadikan penyakit, maka barang tersebut atau makanan tersebut menjadi haram. Yang keempat, tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Yang kelima, tidak kotor, najis, dan tidak menjijikkan. Nah, ini toh, kalau kotor berarti menjadi haram, kalau najis menjadi haram, kalau menjijikkan menjadi haram juga. Maka halal karena zatnya itu tidak kotor, najis, dan tidak menjijikkan. Yang selanjutnya yaitu halal cara memperolehnya. Kalau ini tadi halal karena zatnya itu, kalau ini halal cara memperolehnya. Pada dasarnya semua makanan adalah halal, dan apabila zatnya halal, semua itu halal kalau barangnya itu halal. Namun apabila memperolehnya dengan haram, maka menjadi haram. Misalkan mencuri, menipu, hasil riba, hasil korupsi, dan sebagainya. Nah, itu cara memperolehnya menjadi haram. Misalkan uang dari hasil korupsi, itu juga menjadi haram. Nah, halal selanjutnya yaitu halal cara memprosesnya. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, barangnya juga halal, tapi memprosesnya juga harus halal pula. Jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalkan alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram atau bahan lain yang tidak diperbolehkan atau dicampurkan ketika memasak, kok
bahan tersebut bahan bakunya kok haram, maka makanannya menjadi haram. Halal dalam cara menyajikannya atau mengantarkannya serta menyimpannya. Ketika proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram. Misalnya jika makanan disajikan dalam piring terbuat dari emas maupun disimpan diantar dengan tujuan yang tidak baik, nah, maka menjadi haram. Ya, jadi piring tidak boleh terbuat dari emas. Wah, jadi orang kaya, wah, piringnya jadi dari emas. Nah, ternyata menjadikan makanannya adalah haram. Jadi, jika cara mendapatkan makanan dari hasil kerja yang halal, maka akan menghasilkan yang halal pula. Dan jika mencarinya dengan jalan yang tidak halal, maka hasilnya juga tidak akan halal pula. Oke? Ini sebuah gambar contoh makanan-makanan halal. Nah, ini ada bangkai ikan dan belalang. Nah, khusus bangkai ikan dan belalang walaupun sudah bangkai mati sendiri, tidak sebut nama Allah dan sebagainya, sudah mati, itu tetap halal. Terus hati dan limfa, ya. Hati itu kan dan limfa itu biasanya kan dua darah, ya. Berasal dari darah karena bentuknya merah, tapi itu halal dimakan. Ya, demikian penjelasan tentang makanan halal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.